merasakan cara Tuhan itu luar biasa di dalam mendampingi hari-hari kita. Tetapi yang terlebih utama bagaimana kasih setia Tuhan membuat kita boleh ada sebagaimana kita ada, ditebus dari dosa kita. Kita diberikan kehidupan yang kekal, kita diberikan jaminan hidup bersama dengan Tuhan. Sejauh timur dari barat, begitulah kasih Tuhan dalam hidup kita. Dan itu sesuatu yang kadangkala tidak dapat kita pikirkan dengan akal kita, tetapi itulah kasih setia Tuhan yang melebihi apapun dalam hidup kita. Biarkan pujian ini menjadi doa kita di hadapan Tuhan. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau perhitungkan pelanggaranku.
Tuhan, dalam segala hal Engkau selalu menyatakan diri-Mu kepada kami, di dalam suka, di dalam duka, di dalam pergumulan, di dalam kelegaan, dan bahkan ada kalanya kami bisa melihat kemuliaan-Mu ketika kami sedang berhadapan dengan hal-hal yang bagi kami itu adalah sebuah pergumulan yang berat. Sungguh bahwa Engkau memang selalu mau menyatakan diri-Mu. Kami berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Dan kali ini kami kembali mau merenungkan firman Tuhan. Sampaikanlah isi hati-Mu kepada kami, agar hati kami dipenuhi oleh isi hati-Mu, sehingga hati kami betul-betul bisa dikuasai oleh Engkau sendiri melalui firman-Mu yang kami dengar. Walau kami selalu haus dan lapar akan Tuhan, haus dan lapar akan kebenaran, haus dan lapar akan firman-Mu, supaya bejana hati kami terus-menerus diisi dan dilimpahi oleh kebenaran itu sendiri. Urapilah kami supaya kami dapat menikmati sajian firman Tuhan yang akan kami dengar bersama. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu kita buka Alkitab kita dari Yohanes pasal yang ke-11. Sebenarnya ini beberapa waktu yang lalu sudah disampaikan juga oleh Ibu Ade, tetapi saya mau melihat dari mungkin ada sisi-sisi yang berbeda, karena ini adalah firman Tuhan yang tidak terbatas, sehingga siapapun yang membacanya dia akan mendapatkan hal yang baru. Itulah ajaibnya Tuhan kita dan firman-Nya. Nah, saya tidak terbiasa sambil megang seperti makan es krim. Terima kasih Pak Pur, selalu sigap. Mari kita membuka Yohanes pasal yang ke-11, mulai ayat yang ke-1 sampai dengan 7 saja, walaupun saya akan membahasnya sampai ayat 45. Yohanes pasal yang ke-11 ayat 1 sampai dengan 7. Saya akan membacakan firman Tuhan ini, Bapak Ibu boleh menghayatinya. Ada seorang yang sedang sakit, namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, "Tuhan, dia yang Engkau kasihi sakit." Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, "Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan." Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, "Mari kita kembali lagi ke Yudea." Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu dalam bahasa Inggris, karena ditranslate jadi saya mengerti. Ibu Ade tadi bilang bahwa dia bahasa Inggrisnya kurang baik. Oh, saya sama sekali tidak baik. Hanya tahu I love you. Itu pun jarang diucapkan kepada istri saya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bunyi lagu itu kira-kira, Tuhan itu sudah terlambat 4 hari, tetapi dia tetap tepat waktu. Ya, itu bunyinya, salah satu liriknya. Terlambat 4 hari, tetapi tetap 4 waktu, tepat waktu. Dan itu saya yakin dari Yohanes ini yang kita baca tadi. Nah, jadi Bapak Ibu, kadang-kadang kita memang merasa bahwa Tuhan itu terlambat. Tuhan itu tidak mengulurkan tangan. Tetapi setelah kita menerima berkatnya, baru kita sadar, oh ya benar, inilah waktu yang tepat. Inilah waktu yang tepat yang ditetapkan menurut kehendak dan kemahatahuan, kemahakuasaan dari Allah itu sendiri. Bukan waktu sebelum-sebelumnya seperti yang kita duga, ini genting sekali Tuhan, waktunya Tuhan harus bertindak pada waktu ini. Tetapi ternyata keliru.
Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini yang akan kita lihat dari bagian Alkitab yang kita baca. Nah, kalau kita melihat tadi bahwa Lazarus itu sakit, dan sakit ini saya kira bukan flu, sakit ini bukan sakit biasa, bukan sakit yang ya remeh-remeh lah. Kalau sakit itu sakit biasa, tentu Marta dan Maria itu tidak akan memberikan laporan kepada Tuhan Yesus. Kalau hanya sakit biasa ya mungkin beli apalah di warung kalau zaman sekarang. Nah, tapi Bapak Ibu perhatikan ayat yang ketiga. Ini adalah sebuah doa dan harapan. Walaupun ini memakai perantara, bukan langsung mereka datang kepada Tuhan Yesus, tapi ini sebuah doa, sebuah harapan bagi Marta dan Maria. Mari kita lihat di ayat yang ketiga. Di ayat yang ketiga dikatakan begini. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Kita sudah bisa menangkap bahwa ini bukan sekedar laporan, bahwa ini adalah sebuah doa, ada sebuah harapan di dalamnya. Kenapa saya katakan demikian? Coba kalau kita lihat di ayat yang ke-21, di sana dikatakan, ini Marta yang mengatakan, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Maria juga mengatakan kalimat yang sama, ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada, dia dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Perkataan ini sama, saudara-saudara. Jadi ada doa, ada harapan. Ketika Lazarus itu sakit, maka mereka datang kepada mereka menyuruh orang, memberi kabar kepada Tuhan Yesus, mengharapkan supaya Tuhan Yesus itu datang untuk menyembuhkan Lazarus. Itulah sebabnya dia melapor. Jadi ada harapan, ada keinginan, ada kerinduan supaya Tuhan Yesus itu mengulurkan tangannya untuk menyembuhkan Lazarus. Maka tadi ada kalimat yang mengatakan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Tidak ada keraguan bagi mereka bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan saudaranya yang sedang sakit itu. Ada doa, ada harapan. Sama seperti kita, di dalam pergumulan-pergumulan kita bawa kepada Tuhan, kita berseru kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu Maha Kuasa, sanggup melakukan tindakan apapun. Dan itulah yang dilakukan oleh Marta dan Maria. Nah, saudara-saudara, kenapa begitu penting masalahnya Lazarus? Mereka ini kesannya tinggal bertiga, dan mereka belum menikah. Yang adalah Lazarus laki-laki yang menjadi pelindung mereka, yang merupakan tumpuan harapan masa depan mereka. Karena pada zaman itu seorang perempuan tanpa punya saudara laki-laki itu tidak berarti. Karena laki-laki itu dianggap membawa otoritas, membawa wibawa sebagai pelindung. Dan sekarang Lazarus yang diharapkan untuk menjadi pelindung itu sakit. Dan sakitnya itu tidak main-main, karena itu menyangkut kematian. Ya, mungkin tidak seperti Pak Alek. Yang ditakuti adalah susahnya bernapas. Saya pernah 2 kali kehilangan nafas. Takut saya. Sama juga saya setelah lama baru cerita ke istri. Duduk, tiba-tiba, aduh, gak bisa napas. Tidur juga kadang. Ya, jangan takutlah. Ada waktu Tuhan begitu ya. Ada waktu Tuhan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, masa depan semacam hilang, terancam. Siapa lagi yang bisa akan diandalkan oleh mereka? Jadi mereka itu memberi laporan dengan harapan supaya Lazarus, saudara mereka yang mereka harapkan kemudian bisa terus menjaga wibawa rumah tangga ini, tidak ada, supaya dia bisa sembuh. Tetapi kita melihat di ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6, apa yang dikatakan di situ. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Ditunggu, ditunda. Kenapa bukan bergegas? Kenapa tidak langsung bekerja, langsung bertindak?
Coba kita lihat ayat yang ketiga tadi, apa katanya sama yang kelima? Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, kata, lihat di situ, dia yang engkau kasihi sakit. Ayat yang kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Nah, kalau kita bilang ini kurang ajar ini. Kamu selalu bilang cinta, kamu selalu bilang sayang. Saya sakit, kamu gak mau datang. Gitu ya. Itu kan manusia umum. Ini juga bisa berlaku bagi mereka. Tuhan, saya tahu engkau mengasihiku, engkau mengasihi keluarga ini. Saya beri laporan supaya engkau datang Tuhan. Sembuhkan Lazarus yang sakit. Tapi kenapa ditunda 2 hari? Tak tahu kita jalan-jalan Tuhan Bapak Ibu. Kok ditunda padahal dikasihi, bukan dibenci. Kalau dibenci biasa ditunda-tunda dan bahkan mungkin dicaci maki. Biarin lo, mampus lo. Kan begitu. Tetapi Tuhan mengasihi Lazarus, Dia mengasihi Marta, Dia mengasihi Maria. Mereka sangat mengharapkan uluran tangan Tuhan untuk memberikan pemulihan, kesembuhan. Tetapi Tuhan menunda lagi. Ternyata kasih itu kadang perlu penundaan. Ada hal-hal yang harus dipertimbangkan oleh manusia. Apalagi ini adalah Tuhan, Dia yang tahu. Dia yang tahu. Dia menunda ternyata bukan karena kebencian, bukan karena tidak mampu, bukan karena tidak bisa melakukan sesuatu, tetapi Dia menunda tetap di dalam rangka mengasihi, menunda tetap di dalam rangka peduli, menunda tetap di dalam rangka mau memberikan yang terbaik. Inilah yang dilakukan oleh Tuhan. Saya tidak tahu bagaimana gejolak hati Marta, bagaimana gejolak hati Maria. Ditunggu, sehari 2 hari belum datang juga, sampai bahkan 4 hari Lazarus sudah dikubur. Betapa getir hatinya selama itu. Berharap-harap, jam demi jam, semoga sebentar lagi Tuhan datang. Sudah siang belum datang juga. Barangkali perjalanannya jauh, tunggu lagi sampai sore belum datang juga, melewati malam belum datang juga, lewat 24 jam belum datang juga, tunggu lagi hari berikutnya, ditunggu lagi belum datang juga, sampai Lazarus mati. Sudah mati waktu pemakaman pun nggak datang juga. 4 hari kemudian sudah berbau, baru Dia datang. Bapak Ibu, bisa nggak membayangkan hati kedua perempuan ini selama menunggu sampai Tuhan Yesus datang? Apakah kita bisa membayangkan bagaimana perihnya, bagaimana sakitnya hati mereka, bagaimana kecewanya mereka dengan situasi itu? Tapi kepada Tuhan Yesus mereka tidak kecewa. Kita akan lihat itu nanti. Nah, inilah perjalanan hidup sebagai seorang anak yang dikasihi oleh Tuhan. Kita pun kadang-kadang mengalami hal-hal yang sama. Tuhan tidak serta-merta langsung terus mengulurkan tangannya. Ketika kita begitu mendapatkan masalah, maka saat itu juga belum tentu Tuhan langsung membuka tangannya, meraih setiap persoalan kita, membebaskan kita dari semua masalah yang sedang kita hadapi. Tuhan menunda. Tak tahu seberapa banyak hati kita kadang perih dalam doa-doa kita, karena ada harapan-harapan kita dari Tuhan. Kita terus bawa di dalam doa. Seberapa banyak kita merasa Tuhan itu begitu jauh. Tadi kita sudah mendengar 2 kesaksian. Coba dulu pikirkan, kenapa sih dalam kondisi sakit mengatakan Tuhan itu hebat, Tuhan itu baik. Coba ada orang yang tenang aja datar hidupnya, ada nggak dia bilang Tuhan itu baik? Ada? Nggak ada. Susah itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan menunda, tapi bukan berarti Tuhan tidak peduli. Poin berikutnya adalah, kalau kita melihat ayat yang 11 sampai dengan 15, ternyata Tuhan Yesus itu sudah tahu Lazarus mati.
Tidak ada orang yang memberikan laporan kepadanya, tetapi dia tahu bahwa Lazarus itu sudah mati. Mari kita lihat ayat yang 11. Demikianlah perkataannya, dan sesudah itu ia berkata kepada mereka, Lazarus saudara kita telah tertidur, tetapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia dari tidurnya. Maka kata murid-muridnya itu kepadanya, Tuhan, jikalau ia tertidur, ia akan sembuh. Tetapi maksud Yesus ialah tertidur dalam arti mati, sedangkan sangka mereka Yesus berkata tentang tertidur dalam arti biasa dan seterusnya. Tuhan Yesus itu tahu, dia adalah Lazarus yang sakit tadi sekarang sudah mati. Maka dia mengatakan kepada mereka, ayo kita pergi, kita datangi mereka, kita pergi ke sana. Dan Bapak Ibu tahu apakah Tuhan Yesus itu senang, tidak peduli dengan keadaan dari Marta dan Maria? Coba kita lihat ayat yang ke 33 dan 35. Ayat 33 dan 35. Ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masgullah hatinya. Ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia kamu baringkan? Ayat 35. Maka menangislah Yesus. Jadi melihat kepedihan hati kedua perempuan ini, Tuhan Yesus itu bukan tidak merasa, bukan tidak empati. Dia betul-betul merasa sehingga dia masgullah hatinya. Dia menangis dengan kondisi yang sedang dihadapi oleh Marta dan Maria. Jadi di dalam waktu penantian untuk membangkitkan Lazarus, Tuhan Yesus itu juga merasakan kepedihan seperti yang dirasakan oleh Marta dan Maria. Di dalam sisi kemanusiaannya, dia menangis. Dia menangis sama seperti Marta dan Maria juga mengalami kedukaan. Dia juga mengalami kedukaan. Bagaimana Tuhan yang bisa begitu berempati terhadap makhluk ciptaannya, terhadap anak-anaknya? Bagaimana dia bisa merasakan perasaan yang dirasa oleh manusia? Bagaimana dia bisa menghayati dan mendalami sedalam-dalamnya kepedihan hati orang-orang yang dikasihinya? Inilah Tuhan kita. Inilah Allah yang kita sembah. Jadi Allah yang betul-betul mencurahkan hatinya kepada kita. Lalu di ayat 42 sampai dengan 44, Lazarus itu dibangkitkan. Ini kemahakuasaannya, Lazarus dibangkitkan. Nah Bapak Ibu, Lazarus bangkit. Saya akan baca bagian yang 44. Orang yang telah mati itu datang keluar. Kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kafan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan, berseru demikian, Lazarus marilah keluar. Lazarus pun bangkit. Dia pun keluar. Dia pun harus ditolong sekarang untuk melepaskan kain-kain. Kalau kita sebut di sini kafan yang sedang melilit, ya. Kalau kain kafan Yahudi itu melilit. Beda dengan kain kafan apa itu? Ya Arab, ya. Arab kan panjang begini. Kalau mereka kayak orang sakit di perban itu. Nah, di sini ada kain peluh namanya. Kata Pak Hid itu dulu, apa Hid? Sini ada dikasih yang tipis untuk apa? Kalau seandainya dia bernapas nanti masih, kalau goyang itu kain, oh ini masih bernapas nih, gitu ya. Jadi sebelum dimakamkan dilihat-lihat nih, gitu ya. Jadi itu makanya ada disebut kain peluh. Itu kain peluh biasanya melilit di bagian kepala, dan di sini di hidung itu disisakan sedikit yang tipis saja. Nah, asal ada napasnya dia bergerak. Gitu. Nah, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dia kemudian bangkit. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi saya sudah singgung, apakah Marta dan Maria itu kecewa? Ternyata tidak.
Kita melihat di ayat yang ke-20. Mari kita baca ayat 20. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepada Yesus, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Tadi saya sudah bacakan ini. Ketika Marta mendengar kabar Tuhan Yesus sudah datang ke tempat mereka, maksudnya ke kampung mereka, maka dia bergegas pergi menemui Tuhan Yesus. Dia datang ke sana, dia menemui Tuhan Yesus. Dia tidak merajuk, dia tidak marah, biarkanlah. Kalau dia memang mengasihi kami, kenapa dibiarkan Lazarus saudara kami mati? Saya nggak mau lagi bertemu dengan dia. Saya tidak akan mau lagi dijumpai oleh dia. Tidak. Tetapi justru dia bergegas untuk menemui Tuhan Yesus. Tidak menunggu bahkan sampai Tuhan Yesus datang ke rumahnya. Tetapi dia sendiri datang ke sana. Dan Marta mengatakan, apa tadi? Ya, Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Itu laporannya. Dan Maria bagaimana? Sama. Ayat yang ke-28 dan 32 kita baca. Bahkan Maria lebih lagi kalau kita lihat dari sini sikapnya. Dan sesudah berkata demikian, ia pergi memanggil saudaranya Maria dan berbisik kepadanya, "Guru ada di sana dan ia memanggil engkau." Mendengar itu, Maria segera bangkit lalu pergi mendapatkan Yesus. Tetapi waktu Yesus belum sampai ke kampung itu, ia masih berada di tempat Marta menjumpai dia. Ayat yang ke-32. Setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah, perhatikan ini, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati." Tidak kecewa. Lazarus sudah mati, 4 hari sudah dikuburkan, sementara 2 hari sementara sebelumnya mereka sudah memberi laporan. Tuhan Yesus menunda-nunda untuk datang sampai Lazarus itu betul-betul mati 4 hari. Tetapi mereka tidak kecewa. Dan bahkan di situ dikatakan Maria tersungkur, dia sujud di hadapan Tuhan. Mereka mengatakan kata yang sama, "Sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati." Bahkan mereka tidak mengatakan bangkitkanlah dia. Tidak mengatakan itu, tidak ada kekecewaan, tidak ada kemarahan sama sekali. Ini berbeda dengan banyak orang Kristen. Sangat berbeda. Ada orang yang karena kecewa kepada Tuhan akhirnya meninggalkan Tuhan. Dan bahkan ada yang saya dengar orang akhirnya berpindah agama karena kecewa kepada Tuhan. Nah saudara-saudara, tapi Maria tidak memiliki sikap yang seperti itu. Mereka justru tadi kita melihat datang menemui Tuhan Yesus. Dia bergegas, tidak menunggu Tuhan datang untuk memberi penghiburan. Tetapi dia datang kepada Tuhan Yesus, dia mengadu, dia menyampaikan keluh kesahnya di sana. Dan Tuhan Yesus tetap mendengar, menyampaikan keluh kesahnya. Ini doa kedua. Ya. Doa pertama tadi ingin sembuh, doa kedua sekarang berkeluh kesah karena nggak sembuh. Mereka tetap datang kepada Tuhan walaupun harapan mereka tidak tercapai. Mereka tetap bergegas mencari Tuhan, dan bahkan Maria tadi dikatakan tersungkur. Dan inilah harusnya sikap kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita merasa kecewa berat, kita harus tetap tersungkur untuk berdoa, bermohon, curhat, menyampaikan segala sesuatu pergumulan kita kepada Tuhan. Inilah sikap yang positif. Tetapi tentu ini tidak membutuhkan perjuangan yang kuat. Nah saudara, kenapa mereka tidak kecewa? Saya buat kronologis semacam ini supaya kita bisa menangkap. Kenapa mereka tidak kecewa? Bukankah sudah dikasih laporan Tuhan supaya dia sembuh? Tidak juga, tapi mati. Lihat ayat berikut. Apa yang dikatakan di situ?
ayat yang ke-21 dan 32. Lihat ya, ayat 21. Ini Marta. Maka kata Marta kepada, saya baca dari ayat yang ke-20 ya. Ketika Marta mendengar bahwa Yesus datang, ia pergi mendapatkannya, tetapi Maria tinggal di rumah. Maka kata Marta kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak akan mati. Nah, ayat 22. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang engkau minta kepadanya. Lihat itu. Dia tetap beriman kepada Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus masih bisa melakukan apapun. Ini sudah mentok ini. Sudah mati saudaranya, tapi dia masih tetap memiliki keyakinan Tuhan itu bisa melakukan apapun. Jadi imannya itu betul-betul kuat. Dia percaya bahwa Tuhan masih bisa berbuat sesuatu untuk Lazarus ini. Walaupun di dalam dialog itu nanti kemudian kita lihat ada keraguan juga. Tetapi paling tidak dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu dapat melakukan mujizat-mujizat. Itu yang pertama. Lalu yang berikutnya, ayat yang ke-24. Coba kita lihat. Ya, saya baca aja dialog-dialog ini ya. Tetapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang kau minta kepadanya. Kata Yesus kepada Marta, saudaramu akan bangkit. Nah, tetapi ternyata Marta itu agak sedikit ya, percaya dia bahwa Tuhan Yesus sanggup berbuat apapun, dan Tuhan Yesus mengatakan saudaramu akan bangkit. Tetapi dia berpikir yang lain. Lihat ayat yang tapi ini positif. Ayat 24. Kata Marta kepadanya, aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman. Apa yang kita tangkap dari ayat itu? Dia percaya bahwa Lazarus itu pasti bangkit di akhir zaman. Jadi Lazarus itu sudah mendapatkan tempat yang terbaik. Di akhir zaman kelak dia akan dibangkitkan. Jadi pikirannya, pandangannya, imannya itu mengarah kepada kehidupan yang kekal bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Tidak hidup di bumi saja. Tuhan Yesus bilang akan bangkit. Tetapi dia bilang, ya aku percaya bangkit di akhir zaman. Pengharapan kekal. Pengharapan kekal, pengharapan surga. Di tengah-tengah kepedihan hati, dia tetap mengarahkan hatinya, mengarahkan pikirannya, mengarahkan imannya kepada janji surga yang kekal. Kadang pikiran kita terlalu pendek, cita-cita kita terlalu rendah, karena yang kita pikirkan sering sekali melulu hanya dunia. Pikiran kita hanya sebatas usia. Tapi Marta ini pikirannya adalah di dalam kekekalan, sehingga dia mengabaikan kepedihan hatinya yang sementara ini. Dia mengabaikan sakitnya, kecewanya sementara ini. Dia berpikir fokus ke depan bahwa Lazarus suatu hari nanti dia akan bangkit. Dia ada di dalam kekekalan. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini berkaitan dengan ayat 2 poin yang di depan tadi. Ayat yang ke-27, saya bacakan lagi dialognya. Jawab Yesus, akulah, ayat 25, jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Tuhan mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Betul, engkau mengatakan bahwa di akhir zaman dia akan bangkit. Dan Tuhan meneguhkan perkataan itu, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun yang sudah mati. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan kubangkitkan pada akhir zaman, dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Itulah yang dipercayai oleh Marta.
Percayakah engkau akan hal itu? Siapa yang bisa melakukan itu? Maka jawabnya tadi, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Aku percaya bahwa engkau Mesias yang dijanjikan, yang menyelamatkan, yang datang ke dalam dunia ini. Aku percaya engkaulah Mesias yang maha kuasa itu. Engkaulah yang diutus untuk menyelamatkan manusia di muka bumi ini. Engkaulah penolong yang dijanjikan di dalam perjanjian lama itu. Aku percaya kepadamu Tuhan. Imannya, pengenalannya kepada siapa itu Tuhan Yesus Kristus. Itulah sebabnya mereka tidak kecewa. Apakah sudah sembuh hati mereka? Belum. Apakah masalah mereka sudah teratasi? Belum. Apakah pergumulan mereka sudah selesai? Masih tetap sama. Tetapi karena imannya, pengenalannya kepada Tuhan, maka itu membuat dia tidak kecewa, tidak marah, tidak menjauh dari Tuhan, bahkan tersungkur di hadapan Tuhan. Seberapa banyak kita memiliki iman sekuat iman mereka ini? Kalau kita melihat di dalam Injil Yohanes, ada dua yang mencolok di situ. Satu, tanda-tanda. Tanda, ya. Ketika Nikodemus datang, dia datang kepada Tuhan Yesus, ya saya khotbahkan 2 minggu yang lalu. Karena tanda-tanda. Engkau pasti yang diutus oleh Allah, karena tidak ada orang yang dapat melakukan tanda-tanda yang seperti yang kau lakukan itu. Yang ketiga, orang-orang Yahudi juga selalu bertanya. Ya, ketika Tuhan Yesus menggandakan roti, dia dicari oleh orang-orang banyak. Dia mengatakan, engkau mencari aku karena kamu kenyang, bukan karena engkau sudah melihat tanda-tanda itu. Perempuan Samaria menyinggung soal Mesias. Kami tahu bahwa Mesias akan datang. Mesias akan datang. Kemudian lagi, kadang-kadang orang-orang Farisi bertanya, nyatakanlah dirimu, apakah engkau nabi yang akan datang itu? Tuhan Yesus bilang, sudah sering kuatakan padamu, kamu tidak percaya. Setidaknya percayalah kepada tanda-tanda yang aku perbuat. Jadi Bapak Ibu, kata percaya, kata tanda-tanda itu akan selalu ada di dalam Injil Yohanes, di mana tanda-tanda itu membawa orang menjadi percaya bahwa ini adalah Tuhan Mesias yang dijanjikan itu. Dan ternyata Marta ini sudah menangkap hal itu. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, iman kuat karena mereka kenal siapa itu Tuhan Yesus walaupun persoalannya belum selesai. Yang berikutnya, tujuan. Apa tujuan dari penundaan tadi? Apa tujuannya? Nah, sebetulnya tujuannya itu adalah 2, ada 3. Ya, kalau kita melihat dari satu perikop yang saya bahas ini. Yang pertama adalah di ayat yang keempat dikatakan bahwa melalui penyakit itu Allah akan dimuliakan. Saya baca. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Yang pertama. Tapi juga lihat kesejajaran di situ. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Jadi Allah dan anak Allah sejajar di situ. Bapak perhatikan Bapak Ibu. Jadi ketika tadi Maria mengatakan bahwa apapun yang kau doakan maka Allah akan menjawabnya. Apa artinya itu? Tuhan Yesus dan Allah itu sejajar. Jadi ketika Tuhan Yesus juga berdoa dalam kemanusiaannya tapi tetap sejajar dengan Bapa. Ya, kita perlu perhatikan ayat-ayat itu kadang perlu secara detail. Maka dikatakan tadi di ayat 4 ini saya ulangi lagi, penyakit itu tidak akan membawa kematian tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yang dimuliakan siapa? Menyatakan kemuliaan Allah, sebab oleh penyakit itu anak Allah akan berarti dia sendiri adalah Allah. Bisa tangkap di situ? Betul ya? Nah, jadi saudara-saudara, supaya kemuliaan Tuhan Yesus atau kemuliaan Allah itu dinyatakan lewat penyakit itu. Ayat yang ke-40 hampir sama perkataannya.
Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah. Jadi ternyata Tuhan kadang membiarkan atau menunda supaya kita bisa melihat kemuliaan Allah. Ya, saya mau bersaksi sekarang. Tadi saya pikir apakah sekarang atau nanti gitu ya. Saya bersaksilah sekarang. Nah, jadi Bapak Ibu mungkin sudah baca ya, ada Pak Yopi menyapa saya di sana dengan ada persembahan uang dalam nominal tertentu. Bapak Ibu sudah baca ya. Nah, begini ceritanya. Dulu ketika saya pertama kali pergi mission trip, saya pernah katakan dari sini, tolong doakan supaya saya punya motor yang baru. Karena yang saya pakai ke sana biasanya motor istri. So motor saya itu bekas istri juga, semua HP dari istri semua gitu ya. Dia dulu nikmati dulu semua, setelah bekas-bekas ke saya gitu ya. Yang baru selalu ke dia. Jadi itu 2007. Tahun 2007 tidak mungkin lagi saya bawa ke sana karena itu 200 km. Ke Kuningan itu tidak sampai, tapi ke kampung itu 200 km. Kalaupun bisa ya berapa lama lah saya jarak tempuh saya ke sana nanti. Jadi saya bergumul soal itu supaya jangan saya memakai motor istri dia juga terganggu gitu ya, karena motor saya itu udah banyak masalahnya. Yang remnya lah, namanya motor tua. Jadi saya setelah itu Pak Yopi ngomong, saya punya teman di Amerika, nanti coba saya hubungi, mana tahu bisa. Nah, ya begitulah ya. Nah, tapi itu kan sekitar bulan 9 ya, karena saya ke sana dulu pertama sekali itu tanggal 15 sampai 17, berarti ya sekitar bulan 8 bulan 9 lah tahun lalu. Nah, akhirnya kami doakan di rumah. Nah, sebetulnya saya juga sudah tidak, maaf lah, sudah udahlah, kalau memang Tuhan mau kasih silakan, kalau tidak juga tidak apa-apa gitu ya, karena saya juga tidak mau bergantung dengan benda-benda ini walaupun itu perlu. Nah, artinya perlu, itu bisa mempercepat mobilitas saya. Nah, akhirnya singkat cerita ya sudah gitu ya, berlalu. Nah, itulah kemudian masuk bulan Desember, istri saya itu saya lagi di Kuningan itu. Nah, dia langsung, saya udah cari motor ini. Saya belum sepakat tuh, tapi mau tak mau kan harus sepakat kan. Pinter dia. Mau tak mau, orang jauh di Kuningan sana gimana tuh. Ya sudahlah, ambil aja lah. Jadi ambil sama dia. Ya sudah gitu. Nah, akhirnya udah berjalan. Bapak Ibu, tapi sekalian kami harus mendaftarkan area kuliah. Memang motor itu juga salah satu tujuannya buat area kuliah. Jadi bukan sekadar untuk yang lain, bukan. Karena kalau dia kuliah nanti pakai transport umum kan lebih biayanya dan juga banyak macam lah gitu ya. Kami bergumul, ini nggak ada uang. Jujur saya tidak pernah nabung. Ya DP waktu itu untuk motor itu pun karena itu kan Desember ya. Jadi Desember itu kan biasanya ada gaji apa namanya itu 2 kali gitu ya. Jadi bisa kemudian itu jadi buat DP-nya. Ya termasuk juga buat yang lain-lain. Itulah ceritanya. Lalu didaftarkan area. Nego akhirnya waktu itu adalah jumlah tertentu, tetapi kami harus memenuhi tiap bulan itu bayar per 3 juta, bulan ini 3 juta. Kami nggak punya uang. Jadi bergumul, ini sudah masuk akhir bulan 1, gimana ini Tuhan, uang nggak ada gitu ya. Masuk akhir bulan 2 juga, Tuhan gimana ini Tuhan, nggak ada uang nih, betul-betul nggak ada. Ya itulah kemudian Pak Yopi dikontak. Lalu saya ngomong, Pak Yopi, saya ceritakan lah ini masalah yang sedang kami hadapi Pak, bagaimana dengan uang ini, bisa nggak ini dialokasikan ke situ? Oh, terserah Pak Nelson, itu Pak Nelson, cuma resikonya Pak Nelson harus mencicil motor ini kemudian. Ya, dan Pak Yofi berkali-kali minta maaf pada saya karena uang itu memang tidak cukup untuk membeli motor. Dia mungkin ada 3 kali ya atau 4 kali dia minta maaf terus, maaf Pak Nelson, hanya ini yang bisa, udah kami usahakan gitu. Saya juga kenapa ya minta maaf terus gitu ya. Ya itu mungkin masalah beban mental, kerendahan hati dan sebagainya. Nah, akhirnya boleh.
Nah, barulah kami sudah bisa membayar itu dan itu terlunasi gitu ya. Terlunasi semua, walaupun kami tetap cicil, tidak langsung dilunasi karena entah ada apa-apa nanti di jalan, kita kan nggak tahu. Ya, jadi pikir saya begini, ya ini yang saya sampaikan ini 5 kali kami bahas di rumah. 5 kali, karena panjang jadi sedikit demi sedikit. Penundaan ini kami bahas, dan terjadilah kemudian peristiwa yang dari Pak Yopi itu, dan itu meneguhkan iman kami semua. Saya katakan pada anak-anak, betul, Tuhan tunda, karena seandainya tadi bulat blek dikasih oleh Pak Yopi langsung lunas motor, uangnya udah nggak ada, gimana buat cicilan ini? Bergumul saya, gimana buat cicilan ini? Apakah Tuhan saya harus gali lubang untuk nutup lubang? Itu sudah doa saya. Karena sebelumnya saya juga baru selesai kasbon saya itu di Sanggar, karena dulu masuk Haga sekolah, kasbon lagi baru lunas. Sekarang Tuhan tolong, Tuhan tunda. Jadi saya betul-betul kemudian melihat kemuliaan Allah di dalam penundaan itu. Betul-betul melihat kemuliaan Allah. Anak-anak di rumah, mereka persis tahu bahwa ini adalah kemuliaan Allah. Kami baru saja membahas tentang Tuhan menunda, tapi Tuhan bukan tidak peduli. Tuhan peduli, dan penundaan itu justru membuat waktunya paling tepat. Seperti yang saya katakan tadi di depan, sudah terlambat 4 hari, tetapi Tuhan itu tepat waktu, tetap tepat waktu. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita semua. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dimuliakan. Tuhan dimuliakan. Tadi dikatakan supaya engkau melihat kemuliaan Allah, supaya penyakit itu akan memuliakan Allah. Dan yang berikutnya adalah ayat yang ke-15 dan 42. Saya baca ayat 42 saja, hampir sama. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku, supaya mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, seperti yang dipercayai oleh Marta, bahwa dia adalah utusan untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Dan kita perlu percaya, karena Tuhan itu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar lewat banyak hal. Jadi muliakan Allah, memuliakan Allah. Kita harus belajar percaya kepada Tuhan, berserah total, berserah sepenuhnya kepada Tuhan, bahwa Dia adalah Allah yang diutus untuk menolong kita, untuk menyelamatkan kita. Tadi saya sudah katakan bahwa di dalam Injil Yohanes, kata tanda-tanda, mujizat-mujizat, dan percaya itu selalu disejajarkan. Karena itu perlunya kadang kita melihat kemuliaan Allah lewat mujizat-mujizat itu, supaya kepercayaan kita pada Tuhan Yesus Kristus itu semakin kuat, semakin teguh. Walaupun kita sudah memiliki dasar yang kuat, sama seperti dasar yang dimiliki oleh Marta tadi, bahwa dia percaya Tuhan Yesus itu adalah Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan apapun, bahwa Tuhan Yesus itu adalah Mesias yang diutus, bahwa Tuhan Yesus itu adalah yang sanggup membangkitkan sekalipun orang sudah mati. Saudara-saudara, percaya, supaya kita belajar percaya. Jadi Tuhan mengizinkan masalah-masalah, Tuhan mengizinkan kadang penundaan-penundaan, supaya kita belajar percaya sungguh-sungguh kepadanya, bahwa Dia adalah orang yang diutus untuk menyelamatkan, untuk menolong setiap orang. Dan Bapak Ibu, yang berikutnya adalah percaya bahwa Tuhan Yesus itu adalah kebangkitan dan hidup. Itu tadi soal percaya. Tetapi juga Tuhan mau meneguhkan kepercayaan dari Marta tadi. Karena ketika Tuhan Yesus tadi mengatakan, akulah, bahwa Dia akan kubangkitkan, Marta ragu. Ya Tuhan, di akhir zaman ya Tuhan akan membangkitkan dia. Tetapi kemudian ternyata melalui penundaan itu meneguhkan keyakinan dari Marta, bahwa Tuhan Yesus itu sanggup membangkitkan pada waktu ini, bukan hanya pada waktu akhir zaman. Karena itulah maka dibangkitkan kemudian Lazarus itu. Ayat yang ke-25 dan 26 tadi sudah saya bacakan. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.
Barang siapa yang percaya kepadaku, maka ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Dikatakan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu kemudian terjadi kebangkitan Lazarus. Dan itu meneguhkan iman dari Maria itu sendiri. Jadi penundaan akan menunjukkan kekuasaan, kebesaran Tuhan terhadap seluruh pergumulan hidup kita, terhadap diri kita sendiri. Dari Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari, kalaupun kita punya pergumulan belum dijawab oleh Tuhan, Tuhan seperti menundanya, karena Tuhan itu mau menunjukkan kemuliaannya, mau menunjukkan kebesarannya, mau supaya kita tetap percaya dan bergantung sepenuhnya kepadanya, tidak kecewa, tidak marah, tetapi kita sujud tersungkur di tengah-tengah persoalan yang sedang kita hadapi, sama seperti yang dilakukan tadi oleh Marta dan Maria di hadapan Tuhan. Dan ingat bahwa kalaupun kita dikasih oleh Tuhan, maka tidak serta-merta semua yang kita harapkan, semua yang kita doakan itu akan diwujudkan oleh Tuhan. Ada kalanya Tuhan menunda dulu supaya kita bisa tadi melihat kemuliaan Allah, supaya kita bisa melihat bukti dari kuasa Allah, supaya kita semakin percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Engkau memang mengasihi Maria, Marta dan Lazarus. Tetapi tidak serta-merta Engkau menjawab doa dari Marta dan Maria. Engkau menundanya supaya mereka belajar percaya, supaya mereka melihat kemuliaan Allah, supaya mereka bisa melihat bagaimana kuasa Allah itu bekerja. Dan itu pun berlaku bagi kami. Karena itu tolonglah kami supaya kami bersikap seperti Maria, Marta dan Maria. Tidak kecewa, tetapi terus datang kepada Tuhan ketika doa mereka belum terjawab. Mereka tidak menjauh, tetapi mereka mencurahkan isi hati dan kepedihan hatinya kepadamu. Biarlah kami juga belajar supaya kami semakin lari, semakin dekat dan melihat kemuliaan Tuhan. Melalui firman-Mu kami akhirnya sadar bahwa penundaan itu untuk menunjukkan kemuliaan-Mu yang semakin besar. Terima kasih Tuhan, dan tolong kami supaya kami bisa memiliki iman yang kuat. Pengenalan akan Tuhan lebih lagi seperti pengakuan Marta itu. Tolonglah ya Bapa, agar apapun yang menjadi pergumulan kami tidak menjauh, kami tidak mundur, tapi kami semakin tersungkur di hadapan-Mu, tersungkur di bawah kaki-Mu. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu dalam hati kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Perjamuan kudus. Siapa? Balik. Minta tolong.
tenangkan diri sejenak, teduhkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita memakan dan tubuh Kristus dan meminum darahnya, maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak akan mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Kita sudah mendengarkan firman Tuhan, bahwa kita yang memakan tubuh Tuhan dan meminum darahnya, yaitu mempercayai pengorbanannya di kayu salib, maka kita memperoleh hidup yang kekal. Kita tidak akan mati sampai selama-lamanya. Sama seperti pengakuan Marta, pengakuan Tuhan Yesus, bahwa barang siapa yang percaya kepadanya akan beroleh hidup yang kekal dan dibangkitkan pada akhir zaman. Mari Bapak Ibu angkat roti yang ada di tangan kita. Ingatlah bahwa tubuh Tuhan Yesus sudah tercabik-cabik, dicambuki, dan pada akhirnya disalibkan sampai mati. Dan dia mati karena dosa-dosa kita. Mari kita memakan roti ini. Ini adalah tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Mari kita mengangkat anggur ini. Ketika penyiksaan itu terjadi, maka darah Tuhan Yesus sudah tertumpah. Bahkan mulai dari tempatnya Herodes. Di dalam perjalanan ke Golgota, dari luka yang sama darah itu terus menetes. Dan pada puncaknya, kedua kaki dan tangannya disalibkan. Dan darah itu pun tercurah juga yang ada dari mahkota duri. Dan dia melakukan itu semua untuk kita, demi pembasuhan dosa-dosa kita, di dalam penyesalan akan dosa kita, dan rasa bersyukur kita bersamaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita meminum darah Tuhan ini. Bapak Ibu, silakan masing-masing berdoa di dalam hatinya. Kita nyanyikan lagu tadi.
Kamu itulah ya Tuhan, yang sudah membebaskan kami dan memerdekakan kami. Kami bersyukur kepadamu karena kami dapat percaya. Karena banyak orang yang mendengar berita tentang kematianmu di kayu salib, tetapi mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Tetapi Tuhan, kami percaya kepadamu. Ini adalah sesuatu yang sangat istimewa. Kami bersyukur, kami berterima kasih, karena kami memiliki Allah yang begitu peduli kepada kami. Engkau berjanji bahwa kami yang memakan tubuhmu dan meminum darahmu tidak akan mati selama-lamanya. Kami akan dibangkitkan pada akhir zaman. Kami akan bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, seperti yang diyakini oleh Marta. Terima kasih Bapa. Kami tidak layak sebenarnya. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, tidak mungkin kami bisa melakukan semua ini. Semua karena kemurahan-Mu. Tidak ada jasa kami di sini. Tidak ada karena kebaikan kami, tidak ada. Semua karena kemurnian kasih Allah kepada kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu. Kiranya Engkau menolong kami, supaya kami pun belajar untuk mengikuti jejak-Mu, rela berkorban, sama seperti yang Kau lakukan untuk orang lain, untuk mengasihi orang lain. Biarlah kami belajar juga empati, seperti Tuhan Yesus empati terhadap penderitaan orang lain. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ya, amin. Terima kasih Pendeta Nelson untuk kebenaran firman Tuhannya. Tentu ini menjadi kekuatan buat kita untuk kita boleh terus bertumbuh di dalam Dia. Kasih itu kadang-kadang harus tertunda. Ya, luar biasa. Dan biarkan ini juga boleh membuat kita senantiasa sabar dengan setiap jawaban Tuhan atas hidup kita. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati Pak Nelson. Kita akan memberikan persembahan, namun sebelumnya kita akan satu di dalam doa. Minta tolong untuk Ibu Olsia boleh berdoa untuk persembahan. Benar Tuhan. Amin. Ya. Amin. Amin. Terima kasih. Kasih yang begitu besar. Selamat memberi. Tuhan Yesus memberkati.
Ya, terima kasih Pak Nelson. Pada saat saya dengar tadi kok Bapak Nelson, saya melihat dua sisi antara Marta dan Maria. Saya kira Marta juga memperlambat, karena Marta berdebat dulu, umpamanya berdiskusi dulu dengan Tuhan Yesus ya, dan juga bagaimana dia menjelaskan secara teologisnya. Nah, ini juga menghambat. Tapi saya lihat Maria itu dia tersungkur, nangis, cukup gitu, tergugah hati Yesus, di mana dia katanya. Nah, satu hal, kadang-kadang kita harus seperti Maria lah, tunduk nangis di hadapan Tuhan gitu, mencurahkan segalanya. Ya, terima kasih Pak Nelson. Ya, Tuhan berkati. Ya. Kita dengar warta jemaat GMI Menara Pengharapan Minggu 7 Maret 2001. Ya, kita dengar persembahan kita ya tanggal 28 Februari itu Rp400.000 ya. Terima kasih atas persembahannya. Ya, ini ulang tahun Ibu Yani ya, 9 Maret ya. Ya, Ibu Yopi kita doakan juga ulang tahun pernikahan ya, Chandra Simamora dan Rindu Putasoid ya, tanggal 25 Maret. Ini pelayanan untuk minggu depan ya, filenya Ibu Ros dan juga Marta, semua yang ada di sini kita bisa lihat ya. Ya, terus ya kita tetap mendengar Bapak Yopi di Radio Cepi setiap minggu pagi. Kita terus berdoa untuk bangsa dan negara, Gereja Menara Pengharapan, pandemi COVID-19, pelayanan misi jemaat yang berulang tahun, pergumulan kesehatan jemaat, juga jemaat yang sudah lama tidak hadir, kesehatan Ibu Gembala dan Bapak Gembala, pelayanan para hamba Tuhan, kesehatan dan juga pemulihan. Ada pokok doa tambahan ya. Kalau nggak ada, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kasih dan pertolongan Tuhan. Kami boleh memuji Tuhan, bahkan kami boleh ikut perjamuan pada minggu pagi ini. Kami syukuri itu semua karena anugerah dan kasih Tuhan. Bahkan sampai saat ini kami boleh dikuatkan kembali oleh kebenaran firman Tuhan, karena kami telah mendengarkan firman Tuhan dari Yohanes 11, bagaimana Lazarus dan juga Maria dan Marta menghadapi situasi yang sedih, bahkan juga Tuhan Yesus terlibat di dalamnya, sehingga Tuhan bisa membangkitkan Lazarus sedemikian rupa. Banyak orang kagum, bahkan banyak orang yang bersuka cita karena itu Tuhan. Biarlah Tuhan kami yakini firman-Mu ini Tuhan, karena firman-Mu adalah iya dan amin Tuhan, sehingga di dalam perjalanan hidup kami terus mengandalkan Tuhan, kami terus hanya bersandar kepada Tuhan, karena Tuhanlah pertolongan kami. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Tuhan senantiasa memimpin langkah kehidupannya Tuhan, dimanapun dalam pelayanannya, dimanapun Tuhan juga yang memberkati dia, Tuhan juga yang menolong dia Tuhan. Dan juga keluarga Tuhan berkati, Tuhan juga berkati Bu Ros, Ria dan juga anak-anak, Tuhan juga memberkati mereka, supaya segala pergumulan masalah kehidupan ini Tuhan juga yang memberikan jalan keluar. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan hamba-Mu ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini juga untuk bangsa dan negara kami, di mana Tuhan telah menempatkan kami di Indonesia ini Tuhan. Karena itu kami berdoa untuk bangsa ini Tuhan, terutama untuk pimpinan dari Pak Jokowi, Presiden, dan juga sampai bawahannya Tuhan. Tuhan juga yang memberkati, menolong Tuhan, berikan hikmat kepada mereka, berikan kepada mereka takut akan Tuhan, sehingga mereka boleh memimpin bangsa ini dengan adil dan bijaksana. Tidak hanya memikirkan hanya kepentingan mayoritas juga, tapi juga memikirkan
orang-orang yang minoritas juga, sehingga ada keadilan di Indonesia ini Tuhan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap bencana yang terjadi di Indonesia ini Tuhan, gempa bumi, banjir, dan juga kebakaran hutan dan lain-lainnya Tuhan. Kami doakan biarlah Tuhan juga campur tangan, supaya kehadiran gereja di sana boleh juga hadir, sehingga boleh menyatakan kasih-Mu kepada orang-orang yang tertimpa bencana ini Tuhan. Karena itu kami serahkan Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan juga yang melayani, biarlah Tuhan juga memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan bangsa dan negara kami ini hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini Tuhan untuk firman Tuhan, yang juga gereja-gereja yang mengadakan ibadah maupun online maupun tatap muka, biarlah Tuhan juga yang menolong, supaya pada saat mereka mendengar setiap firman Tuhan, boleh mereka Tuhan diisi penuh dengan bejana firman Tuhan dalam hati mereka, sehingga mereka boleh dikuatkan kembali. Bahkan orang-orang yang belum percaya juga pada saat mendengarkan firman Tuhan, biarlah Tuhan juga mereka tergerak hatinya Tuhan untuk menerima Tuhan dalam kehidupannya. Karena itu kami serahkan Tuhan media massa, dan juga kami serahkan juga Tuhan hamba-hamba Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Berikan kepada mereka pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap penginjil-penginjil yang ada di pedalaman, biarlah Tuhan juga yang memberkati mereka, menolong mereka Tuhan, menolong juga keluarga-keluarga mereka Tuhan, anak-anak mereka Tuhan, berkati juga Tuhan. Karena itu kami serahkan Tuhan ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa Tuhan khususnya untuk hamba-Mu gembala di tempat ini, itu Pak Yopi, Ibu Yopi. Tuhan berkati juga, berikan kesehatan, berikan kekuatan yang daripada Tuhan, pertolongan yang daripada Tuhan, berikan juga panjang umur yang daripada Tuhan. Khususnya untuk juga Ibu Yani yang akan berulang tahun, biarlah Tuhan juga memberkati dia, menolong dia Tuhan di dalam ulang tahunnya, sehingga dia boleh menghitung hari-hari yang dia lalui, sehingga memperoleh hati yang bijaksana Tuhan. Dan juga kami doakan juga keluarga Pak Chandra yang akan juga merayakan ulang tahun pernikahan, biarlah Tuhan juga yang menolong, memberkati mereka, sehingga dalam keluarga mereka saling mengasihi, mereka saling juga bergandengan tangan, sehingga di dalam keluarga mereka sehingga ada kebahagiaan karena kehadiran Yesus Kristus dalam keluarga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan saat ini untuk Ibu Ade juga, yang juga Tuhan juga yang menolong dia, senantiasa memberikan kesehatan kepada dia, kekuatan yang daripada Tuhan, supaya seluruh anggota tubuhnya Tuhan pulihkan Tuhan. Kami juga berdoa untuk juga murid yang dia bimbing Tuhan, biarlah Tuhan juga yang menolong, Tuhan juga yang bekerja Tuhan, supaya anak ini boleh dipulihkan, boleh punya keyakinan kembali, bahkan boleh punya kekuatan bahwa supaya dia juga boleh menerima Yesus Kristus dalam kehidupannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur di mana Pak Alek boleh kembali sehat, itu karena kasih dan anugerah Tuhan, itu karena campur tangan Tuhan. Karena itu kami serahkan Tuhan Pak Alek di dalam setiap kegiatannya, di dalam setiap pelayanannya, Tuhan juga memberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk juga jemaat-Mu yang sakit yang lain, biarlah Tuhan juga memberkati, menolong mereka Tuhan, supaya dalam sakit penyakit mereka berharap kepada Tuhan, mereka boleh Tuhan meminta pertolongan daripada Tuhan, sehingga mereka mengalami mujizat yang daripada Tuhan. Karena itu Tuhan kami serahkan setiap jemaat-Mu yang sakit hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu, biarlah Tuhan juga yang senantiasa hadir di dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan Yesus pada saat ini juga untuk juga mendoakan jemaat-Mu yang lama tidak hadir. Kami tetap mendoakan mereka Tuhan, apapun yang mereka alami, apapun masalah mereka Tuhan, kami mendoakan mereka, biarlah Tuhan juga campur tangan, biarlah Tuhan juga yang memberikan jalan keluar, sehingga mereka dapat menanggungnya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jemaat-Mu yang lama yang tidak hadir ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami juga berdoa pada saat ini kami senantiasa yang hadir di tempat ini, biarlah Tuhan juga memberikan kekuatan kepada kami, pertolongan daripada Tuhan, sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau serahkan seluruhnya,
Semua pokok permohonan kami, doa syafaat kami ini, kami serahkan semuanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur terima kasih. Amin. Saya undang Bapak Ibu semua bangkit berdiri. Kita akan mengakukan pengakuan iman rasuli. Ya, kita katakan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, dan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga telah bangkit dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan daging, kehidupan. Saudara-saudara, mari arahkanlah hati dan imanmu kepada Tuhan, dan berserahlah total, dan terimalah berkat dari Dia. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan pernah berkesudahan, dan kasih karunia itulah yang akan menaungi saudara-saudara sekalian hari lepas hari, dan pemeliharaan dari Allah pencipta langit dan bumi akan membuat saudara-saudara sekalian berkecukupan dan bahkan berkelimpahan, dan Roh-Nya yang kudus yang akan memberikan semangat, kekuatan, penghiburan, tuntunan dan hikmat di dalam menjalani setiap hari sampai Tuhan datang kembali. Dan biarlah tercurah berkat-berkat ini atas saudara-saudara sekalian sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kembali. Maranatha. Amin. Ini kami Tuhan, terima kasih untuk ibadah hari ini, dan biarkan ketika kami boleh pulang, kami pulang dengan damai sejahtera, sukacita Tuhan, dan kami boleh melakukan segala sesuatunya bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.